Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahayu Ningtyas, NPM 100-517-130. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Hubungan Forgiveness dengan Psychological Wellbeing pada Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan. Langsung saja saya mulai dari latar belakang permasalahannya. Masa remaja akan menjadi pondasi dasar kepribadian. Di masa ini, individu mulai membangun diri dengan nilai yang dipegang dan tujuan yang akan membentuk masa depannya. Oleh karenanya, dibutuhkan banyak dukungan dari keluarga ataupun orang dewasa di sekitarnya. Namun, pada kenyataannya banyak dari remaja yang harus berpisah dengan keluarganya, yang pada akhirnya harus dititipkan di lembaga seperti lembaga panti asuhan. Terdapat sekitar 500.000 anak yang tersebar di 8.000 lembaga panti asuhan di Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Akan tetapi, pengasuhan dan pelayanan yang diberikan masih sangat kurang. Kebanyakan hanya difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan materi sehari-hari saja, tanpa memfokuskan kepada kesehatan mental dan kesehatan psikologisnya. Pada penelitian milik Segaye dan Hello Georgis, dapat diketahui bahwa anak yang tinggal di panti asuhan memiliki psychological well-being yang lebih rendah daripada anak non-panti asuhan. Hal ini menjadi penting diteliti karena psychological well-being ini penting untuk dimiliki oleh semua individu, dan semua individu berhak memiliki psychological well-being yang maksimal dari berbagai fase usia maupun kalangan, termasuk di dalamnya pada remaja yang tinggal di panti asuhan juga. McCulloch mengatakan bahwasanya forgiveness bisa menjadi sumber kekuatan manusia untuk memperbaiki atau mencapai psychological well-being-nya. Ketika seseorang memaafkan individu yang pernah melakukan kesalahan kepadanya, maka ia dapat menghadapi individu yang telah menyakitinya secara positif dan bisa memperbaiki hubungan tersebut, dan juga nampaknya dapat mempengaruhi tingkat psychological well-being individu. Hal itu sejalan dengan dilihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya kepada mahasiswa dan kepada orang dewasa yang menikah. Didapatkan hasil bahwa tingginya psychological well-being akan berhubungan dengan tingginya forgiveness. Namun, fenomena yang ditemui pada remaja panti asuhan yang berada di wilayah Sumber Bandung mengindikasikan hal yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fenomena yang ada menunjukkan mereka terindikasi memiliki psychological well-being yang tinggi namun forgiveness-nya rendah. Atas dasar fenomena, kepentingan, serta kesenjangan, dan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara forgiveness dengan psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan wilayah Sumber Bandung. Nah, di sini terdapat 3 identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana forgiveness pada remaja yang tinggal di panti asuhan wilayah Sumber Bandung, bagaimana psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan wilayah Sumber Bandung, dan seberapa erat hubungan antara forgiveness dan juga psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan wilayah Sumber Bandung. Adapun metode penelitiannya, rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode penelitian korelasional. Untuk analisis data menggunakan teknik korelasi Ring-Spearman, dan alat ukurnya adalah adaptasi TRIM 12 dari McCulloch, juga alat ukur psychological well-being dari Sari. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 72 responden. Dari hasilnya, berdasarkan data yang diperoleh dari 72 remaja yang tinggal di panti asuhan wilayah Sumber Bandung, terdapat 26,4% remaja memiliki forgiveness yang rendah dan 73,6% yang memiliki forgiveness yang tinggi. Selain itu, terdapat 11,1% remaja yang memiliki psychological well-being yang rendah dan 88,9% remaja memiliki psychological well-being yang tinggi. Dan juga berdasarkan analisis menggunakan Ring-Spearman, didapatkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,14 dan dengan nilai korelasi sebesar 0,290. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara forgiveness dan psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan wilayah Sumber Bandung. Adapun tanda positif yang dilihat dari nilai korelasi 0,290 mengindikasikan terdapat hubungan signifikansi yang rendah dan searah antara variabel forgiveness dan variabel psychological well-being. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian
dalam penelitian ini dapat diterima. Dan mengarah kepada kesimpulannya adalah sebagian besar remaja yang tinggal di Panti Asuhan Wilayah Sumur Bandung didominasi oleh remaja yang memiliki tingkat forgiveness yang tinggi dan tingkat psychological well-being yang tinggi. Selain itu, terdapat hubungan positif yang signifikan dengan taraf keratan yang rendah antara forgiveness dengan psychological well-being pada remaja yang tinggal di wilayah di Panti Asuhan Wilayah Sumur Bandung. Dan sekian yang bisa saya paparkan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.